Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengajak diri kami sendiri dan mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan mudah-mudahan karenanya kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bulan ini bertepatan dengan bulan yang diperingati oleh dunia sebagai bulan hak asasi manusia, karena bertepatan dengan tanggal 10 Desember tahun 1948 dilakukan deklarasi umum di sidang umum PBB yang kita kenal dengan Universal Declaration of Human Rights, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut juga kita kenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, salah satu pengakuan dari negara-negara dunia akan prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip umum yang menjadi hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia lahir, yang itu harus diakui oleh semua pihak. Bahwa kita juga selaras dengan penghormatan dengan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut, sering prihatin terutama di negara kita pada akhir bulan Desember memasuki tahun baru, sering sekali terjadi tindakan-tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip nilai-nilai hak asasi manusia, terutama pada saat terjadi perayaan Natal oleh umat Kristiani. Sering kita mendengar adanya bom bunuh diri, adanya peledakan-peledakan di berbagai tempat, yang mohon maaf sekali setelah dilakukan penyidikan oleh aparat kepolisian, sering itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, dan yang lebih membuat kita prihatin, pelakunya sebagian besar adalah mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Adakah betul yang dilakukan oleh para teroris, para pelaku bom bunuh diri yang meledakkan gereja, meledakkan tempat ibadah, membunuh orang yang tengah beribadah, itu adalah sesuatu yang bersumber dari ajaran Islam? Karena sesungguhnya kalau kita cermati, kita baca dengan teliti, tidak ditemukan satupun nilai-nilai baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, nilai-nilai yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi hak asasi manusia memberikan pesan, memberikan catatan akan pentingnya semua pihak untuk melindungi hak hidup, kehidupan sesama secara damai. Dan sesungguhnya 15 tahun silam, jauh sebelum ada deklarasi hak asasi manusia, jauh sebelum ada Magna Carta, jauh sebelum ada pernyataan-pernyataan mengenai perlindungan atas hak asasi manusia, dalam satu khutbah di Arafah, Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumandangkan deklarasi di dalam khutbah Arafahnya bahwa inna amwalukum wa dima'ukum haramun ka harumi yaumi hadza. Sungguh harta kalian, darah kalian
haram untuk disentuh, haram untuk diganggu, haram untuk dilanggar, sebagaimana keharaman hari ini, yakni hari Arafah. Ini penegasan yang luar biasa dari seorang Rasul pembawa syariat Islam. Artinya apa? Tidak dibenarkan sedikit pun di dalam syariat seorang yang mengaku dirinya beragama Islam melakukan sesuatu yang berpotensi mengganggu orang lain. Karena apa? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Itu pesan Rasulullah. Seorang muslim yang baik adalah orang yang ia bisa menjaga orang Islam lain untuk tidak terganggu min lisanihi, dari ucapannya, dari komentar-komentarnya, wayadihi, dan tangannya, dari tulisan-tulisannya, dari provokasi-provokasinya, dari tindakan-tindakannya yang bisa merugikan sesama muslim. Bahkan Rasulullah secara lebih luas menegaskan al-mu'minu man aminahul mu'minin, orang yang mengaku dirinya beriman. Beriman ini tingkatannya lebih tinggi, beriman ini lebih universal, karena hampir seluruh agama samawi itu mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin namanya yang berbeda. Orang yang beriman adalah orang yang mampu menjamin keamanan pihak lain dari gangguan mulutnya, lisannya, dan tangannya. Ajaran Islam sangat-sangat menekankan kepada seluruh umatnya untuk tidak saling mengganggu, untuk tidak saling menyakiti, untuk saling bergotong royong apapun agamanya, karena prinsip persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban di dalam konsepsi membangun hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas. Ini adalah prinsip yang tidak dapat ditolerir. Bahkan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sahabat yang hendak menyakiti keluarganya karena keluarganya tidak mau masuk di dalam agama Islam. Rasulullah kemudian menerima ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya apa? Di dalam memeluk agama tidak boleh didasari dengan sikap-sikap kekerasan, pemaksaan. Tidak dibenarkan itu di dalam Islam. Suatu saat Rasulullah Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyuddinu ahabbu ilallah. Wahai Rasul, agama seperti apa yang paling disukai oleh Allah? Agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah kemudian menjawab, al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyah, agama yang lurus, agama yang tegak pada kebenaran, agama yang membela nilai-nilai hak dasar manusia, hak asasi manusia, agama yang lurus mengajarkan tauhid, keesaan Tuhan. Al-hanifiyah as-samhah, agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang menghormati perbedaan, agama yang toleran, agama yang tidak karena perasaan picik menganggap dirinya yang paling benar
kemudian siapapun yang berbeda harus dihilangkan. Bukan agama yang seperti itu, tetapi al-hanifiyatus samhah, agama yang lurus, agama yang tegak pada nilai-nilai kebenaran, agama yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan agama yang toleran, agama yang menghargai perbedaan. Bukan agama yang harus mengajarkan bahwa semua harus sama, semua harus satu. Tidak. Tetapi toleransi di dalam beragama ini betul menjadi nilai-nilai dasar yang tidak boleh dinafikan oleh kita. Maka pada mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita menjaga kesucian Islam ini, kebesaran Islam ini, khusus terutama pada paruh akhir Desember ketika umat agama lain tengah merayakan ibadat agama mereka. Mari kita bahu-membahu untuk saling menjaga keamanan mereka di dalam beribadat. Karena di dalam satu riwayat, ketika pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, Palestina ditaklukkan oleh tentara Islam, Khalifah Umar melarang para tentara Islam untuk merusak satu genting pun dari Al-Quds. Tidak boleh ada satu genting yang jatuh, tidak boleh ada kaca yang pecah. Bahkan sampai sekarang Khalifah Umar meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Gereja yang kita kenal dengan Gereja Santo Kudus sampai sekarang dijaga oleh Muslim, yang itu dulu mbah buyutnya adalah orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab untuk menjaga gereja tersebut. Agar apa? Agar umat Kristiani yang menyelenggarakan peribadatan di gereja itu dalam keadaan aman, nyaman, damai. Maka pada mimbar yang mulia ini kami memberikan apresiasi khusus kepada aparat kepolisian, aparat TNI yang selama ini terus bahu-membahu menjaga keamanan ketertiban masyarakat, termasuk di dalam menjaga pelaksanaan ibadat umat yang bukan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, agar berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmah. Karena itulah nilai-nilai Islam untuk menegakkan hanifiyatus samhah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kebesaran Islam justru berada pada sikap hanifiyah samhah yang dimilikinya. Sikap tenggang rasa, sikap toleran, dan kesemuanya itu di dalam kerangka menjaga apa yang di dalam syariah dikenal dengan ad-daruriyatul khams, 5 prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga, yang harus dipelihara oleh setiap muslim. Pertama, hifdzuddin, menjaga kebebasan beragama, menjaga keberagamaan sekaligus keberagaman, bahwa seorang muslim wajib ia meyakini innad dina indallahil Islam, sungguh agama yang paling benar, agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Wajib hukumnya. Kalau seorang muslim kemudian tidak meyakini agamanya adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik, maka keislamannya akan rusak. Tetapi meyakini agamanya yang paling baik, tidak kemudian menganggap seluruh agama yang ada itu salah. Karena apa? Dasar keislaman seorang antara lain kita kenal di dalam rukun Islam itu adalah rukun iman itu beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita mengimani, meyakini agama kita paling benar, tidak harus menganggap agama lain agama sesat, agama salah yang harus diberangus, karena nilai ini membahayakan keutuhan dan kebersamaan. Kebenaran Islam
akan lebih mulia, lebih besar manakala diikuti oleh sikap untuk saling menghormati agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada. Yang kedua, bagian dari ad-daruriyatul khams, 5 sikap dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam adalah setelah hifduddin, hifdun nafas, menjaga kehidupan. Barang siapa yang memelihara kehidupan, maka sesungguhnya ia telah memelihara kehidupan semesta. Tetapi mangqatala mu'minan, siapa yang membunuh seorang yang beriman yang tanpa kesalahan, maka ia seperti qatalan nas jami'a, membunuh seluruh manusia. Menjaga kehidupan adalah amanat yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta benda. Harta yang kita miliki adalah tidak semata-mata menjadi harta kita secara penuh, tetapi ada hak orang lain, ada hak fakir, miskin, dan lain-lain yang itu harus ditunaikan dengan apa yang kita kenal dengan istilah zakat, sedekah, dan sebagainya. Hifdzul mal adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian hifdzul ird, menjaga kehormatan. Seorang muslim harus bisa menjaga kehormatannya, kehormatan agamanya, kehormatan keluarganya, kehormatan negaranya. Tidak dibenarkan sedikit pun seorang muslim mengganggu kehormatan orang lain, merusak kehormatan orang lain, menghina kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Atas dasar keimanan, semestinya lah hifdzul id, menjaga kehormatan, ini menjadi salah satu yang menjadi prioritas di dalam kehidupan. Dan yang kelima, prinsip-prinsip dasar seorang Islam, hendaklah ia memiliki sikap untuk hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga agar keberlangsungan generasi di masa mendatang ini bisa terjaga dengan baik. Ada kesinambungan keimanan, keislaman antara kita dengan generasi selanjutnya. Maka mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah, sekiranya generasi kita, anak keturunan kita adalah generasi-generasi yang terbaik pada masanya, generasi-generasi yang tidak menjadi benalu bagi masyarakat, bagi bangsanya. Amin Allahumma.